Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Pagi ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan tentunya kita mulai di time frame weekly. Dari pergerakan weekly ya di indeks dolar ini melanjutkan penurunan ya yang cukup signifikan dari pergerakan sebelumnya. Di weekly sebelumnya kan ada bearish pin bar dan kemudian dorongan impulsif bearish terjadi saat ini, di mana sudah break area low monthly sebelumnya ataupun area key support, dan tentunya ini sudah mendekati target monthly ya, yaitu di kisaran area 50% di 101.994 sampai dengan area support 101.9297 ya. Dan tentunya area tersebut saya tarik dari titik A sampai dengan titik B tertingginya untuk indeks dolar, dan kita menemukan area 50% yang akan menguji hari ini ya, yaitu di 101.994. Penurunan ini juga didorong daripada hasil CPI ya, sesuai dengan ekspektasi yang menghasilkan sebesar 6,5% ya, dari data sebelumnya adalah 7,1%. Oke, di sini di awal video saya akan bahas dulu untuk penjelasan dan news nanti malam ya. Langsung aja kita lihat. Saya menggunakan data ekonomi saat ini yaitu forexfactory.com. Oke, langsung aja kita lihat hasil daripada data CPI-nya seperti apa dan kondisinya nanti ke depannya seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, ini data ekonomi ya, hari ini dan hari kemarin ya yang rilis, yaitu CPI. Anda bisa lihat di tabel ya, di mana previousnya adalah 7,1%, forecastnya 6,5% ya ekspektasinya, dan hasilnya adalah sesuai dengan ekspektasi sebesar 6,5%. Ini menunjukkan potensi daripada CPI itu sendiri ya, terjadi penurunan ya, bisa dibilang sangat signifikan ya. Untuk penurunannya ini memberikan dampak atau seperti Jeremy Powell lebih puas ya mendapatkan hasil sebesar 6,5%. Diprediksikan juga nantinya di bulan Februari dengan adanya penurunan angka inflasi dari 7,1% menjadi 6,5%. Ya, bisa terjadi nantinya ke depannya Jeremy Powell akan lebih dovish ya dalam mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga, baik itu skala 25 basis point yang sebelumnya kan kalau kita lihat di Desember kemarin dari 75 turun menjadi 50, dan kalau kita lihat hasilnya sampai dengan posisi saat ini ya, CPI atau inflation rate menghasilkan 6,5%. Di sini akan memberikan dampak positif bahwasanya nantinya di pertemuan bulan Februari awal dari tanggal 1, di mana bisa dikatakan dovish, dan ini akan memberikan dampak kepada indeks dolar akan semakin melemah ya posisinya, karena ekonominya di Amerika semakin menurun, itu kondisinya ya. Tapi kalau kita lihat pun keberhasilan daripada Jeremy Powell ini, kalau Anda bisa lihat ya di seluruh tabel, tertinggi puncaknya itu inflasi di bulan Juli ya, tanggal 13 tahun 2022, yaitu sebesar 9,1%. Anda bisa lihat di tabel. Dan kemudian turun bertahap ya, Agustus tanggal 10 turun menjadi 8,5%, kemudian bulan September tanggal 13 juga turun menjadi 8,3%, terus kemudian turun lagi 8,2%, turun lagi 7,7%, dan akhirnya sampai 7,1%, dan akhirnya kemarin turun hingga 6,5%. Dan ini memperkuat dorongan daripada indeks dolar semakin melemah, dan dampaknya pasti di market-market lawan dari indeks dolar itu sendiri terjadi kenaikan. Seperti aja komoditas XAU-USD contohnya dia akan bergerak naik, kemudian Euro USD, GBP, AUD pasti akan bergerak naik karena indeks dolar makin tertekan dengan keputusan The Fed itu sendiri yang memang menekan inflasi hingga 2%. Oke, jadi itu kondisi dari CPI saat ini yang memberikan dampak ataupun nanti keputusan rencana The Fed ya, atau si Jeremy Powell ya, kemungkinan besar pasti akan lebih dovish ya. Baik itu dinaikkan ya, besar kemungkinan antara 1/4 atau 25 basis point. Dan nanti malam saya akan bahas kalian ya, ini pukul 22.00 atau jam 10 malam, di mana tanggal 13 Januari di situ ada prelim UOM Consumer Sentiment sebesar previousnya sebelumnya ada 5,9
59,7%, prediksinya ada kenaikan ya 60,8%. Ya tentunya untuk prelim UIM consumer sentiment ini, jika mana forecastnya nantinya hasil aktualnya di atas forecast ya, atau sesuai dengan 60,8% ya, maka indeks dolar akan terjadi penguatan ya. Kemudian kalau ternyata hasilnya di bawah forecast, dampak yang terjadi indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ini kondisinya nanti pukul 22.00. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan kembali lagi ya di analisa teknikal. Langsung aja kita lihat untuk chart pergerakan indeks dolar saat ini. Oke ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kalender ekonomi ya, baik kemarin ataupun hari ini. Tentunya kita kembali lagi, kita lihat dulu di time frame daily ya, pasca terjadinya penurunan yang cukup signifikan untuk indeks dolar ya. Kalau Anda bisa lihat, memang di sini membentuk sebuah potensi penurunan berlanjut ya, di mana di sini ada drop, base, drop ya. Udah terlihat pergerakannya, dan kemarin pergerakannya adalah impulsif bearish setelah terjadi 2 kali long legs doji ya, memberikan koreksi daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri. Ya tentunya hari ini menurut saya akan bergerak menuju area 50% yang garis titik-titik ini ya, sampai dengan area supportnya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam, kita lihat yang lebih detail. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini pergerakan daripada time frame 4 jam. Di sini tadi kalau kita lihat secara daily ada long legs doji 2 kali. Ini bearish, ini kemudian korektif, dan ini bearish lagi ya setelah terjadinya breakout area sebelumnya. Di sini ada area support yang terbentuk di pergerakan indeks dolar, yaitu di kisaran area ini. Sebentar, saya tanda ini support become resistant ya. Support become resistant ya. Itu di kisaran 102.944 ya. 102.944, saya masukkan angkanya dulu. Oke. Ya, seperti ini posisinya, dan tentunya kalau kita lihat di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam untuk indeks dolar tidak memberikan informasi kuat mengenai penurunan yang cukup kuat ya, tapi di sini ada doji di akhir sesi penutupan. Artinya setelah panjang penurunan ini ya, dampak dari CPI turun 6,5% ya, impulsif bearish, dan di sini ada doji. Ini juga mungkin akan menggambarkan ya, menurut saya akan terjadinya koreksi atau retest dulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Retestnya sampai berapa ya, minimal dia bergerak 50% ya. Kita coba ukur dulu dari titik tertinggi terakhir di sini ya, target 50% untuk hari ini menjadikan titik koreksinya ya. Oke, saya masukkan angkanya dulu ya, posisinya seperti ini gambarannya, karena melanjutkan penurunan ini cukup signifikan ya menurut saya, karena dia sudah mencari titik lower low berikutnya ya. Setelah ini ada lower low, ini ada lower high, ini sudah break lower low dan mencari titik lower low berikutnya. Untuk hari ini menurut saya akan terkoreksi dulu minimal 102.779 sampai dengan 102.944 ya. Ya, semoga aja. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam untuk saya bisa memberikan gambarannya. Nah, ini ya pergerakannya memang sideways ya, di akhir sesi penutupan tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya tinggal pantau dulu wilayah ini ya. Apakah pagi ini nanti akan terjadi open gap up atau open gap down, yang tentunya setelah itu akan menutup dulu gapnya. Dan ini menjadikan titik pantau ya menurut saya. Oke, artinya seperti ini. Kalau pergerakan pagi ini sesi Asia sampai nanti dengan sesi Eropa ya, ternyata berhasil breakout di atas wilayah support, di sini become resistant ya. Support become resistant ini jika mana di breakout, maka kecenderungan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk indeks dolar itu terjadi penguatan ya. Tentunya seperti itu, tinggal nanti kita lihat apakah mampu pergerakan indeks dolar ini bergerak menuju area 50% atau 102.779 sampai dengan resisten sebelumnya yang di breakout di sini 102.944. Jadi informasinya area itu, terus kemudian titik terendah terakhir di sini ya, jadi low di hari kemarin yaitu di 102.078 ya. Ini menjadi wilayah supportnya. Ini saya tandain dulu 78. Oke, ini menjadi wilayah support. Jadi teman-teman tinggal pantau aja dua informasi ini antara support dan resistennya ya. Dimana kalau dia break, sekali lagi saya ulangi ya, breakout di atas daripada area resisten, maka kecenderungannya untuk
indeks dolar di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kecenderungannya akan bergerak naik atau menguat ya. Tapi kalau breaknya di bawah daripada area support, kecenderungannya maka akan bergerak turun atau indeks dolar bisa dikatakan terjadi yang namanya pelemahan kembali. Oke, informasinya seperti ini ya. Dan menurut saya pasti biasanya kalau terjadi open indeks dolar itu baik dia gap down ataupun gap up, menurut saya seperti ini ya. Bisa juga dia akan gap down dulu ya seperti ini dan kemudian menguji sekali lagi kalau terjadi impulsif bullish di atas daripada area resistance 102.339, maka dia akan bergerak dengan target saya adalah area ini, baru dia akan turun berlanjut ya. Gambarannya seperti menuju 50% ya. Oke, itu yang pertama. Ya, kecenderungannya turun ya, saya ganti warna merah, Anda bisa lihat. Dan berikutnya kalau tidak ada terjadi koreksi ya, atau tidak ada koreksi, minimal kalau dia ternyata gap up ke atas ya seperti ini. Saya gambarkan di sini aja ya. Kalau dia gap up ke atas ya, hati-hati, dia akan nutup gapnya dan dia akan turun break di bawah wilayah support berikutnya. Dan gambarannya seperti ini. Oke. Ya, jadi informasi ini teman-teman wajib perhatikan. Ada dua informasi di mana kalau terjadinya yang namanya break di atas resisten, bergerak di atas resisten, maka kecenderungannya indeks dolar menguat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi kalau breakout impulsif bearish di bawah wilayah support, maka kecenderungan indeks dolar akan terjadi pelemahan dan bergerak melanjutkan penurunan dari pergerakan hari kemarin. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar saat ini, semoga bisa menjadikan acuan buat kita untuk kita trading di market yang lain. Thank you buat semuanya, jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.